Baik teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube Yusak Handoyo. Ya, sudah lama kita nggak jumpa, ya hampir 1 bulan. Kita akan menikmati elektrik bab 14 dari 15. Jadi masih ada satu lagi yang belum kita bahas. Ya, selain ini, Plant Maintenance System. Plant Maintenance System ini atau PMS, terkenal PMS ini terkenal di mana-mana ya, baik di darat maupun di laut, di kantor maupun di manajemen perusahaan pelayaran manapun. PMS, tanpa PMS dijalankan dengan benar, maka ya akan terjadi satu kendala-kendala atau hambatan, permasalahan yang tidak kita harapkan. Bahkan yang perlu kita sikapi kapal ya. Kapal didesain, dirancang oleh Biro Klasifikasi Dunia maupun nasional itu untuk 25 tahun. Ya. Jadi targetnya 25 tahun masih beroperasi. Nah, pada saat 25 tahun atau 5 kali special survey atau 25 kali annual class survey, ya, dan 5 kali intermediate class survey, tentu dikawal, bahkan dikawal setiap waktu pembuatan kapalnya juga, dikawal setiap hari. Setelah selesai dikawal lagi setiap tahun oleh Biro Klasifikasi yang memeriksa secara eksternal audit maupun internal audit. Internal audit diharapkan oleh perusahaan pemilik kapal dan oleh orang-orang kapal sendiri, mulai dari nakoda, KKM, chief officer sampai ke bawah, ya, mempunyai tanggung jawab yang sama, ya, yaitu Plant Maintenance System. Tentu bobot tanggung jawabnya beda ya. Di dalam maintenance, tanggung jawab saya rawat, untuk maintenance atau perawatan itu memiliki visi misi tanggung jawab yang sama. Tapi bobot tanggung jawabnya sesuai jabatan, ya sesuai pangkat, sesuai gaji, sesuai kepercayaan perusahaan pemilik kapal kepada teman-teman semua. Mari kita perhatikan. Sebenarnya singkatnya adalah PMS ini kita memprotek, ya, mencegah. Kemudian kita juga memberikan preserve, ya, artinya satu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua peralatan yang ada di kapal. Kemudian keep, ya, peliharalah dengan baik-baik. Maka diharapkan kapal itu annual class survey 5 tahun, 2,5 tahun intermediate class survey, 5 tahun special class survey, kemudian terus kontinuitas ya, setiap tahun ke-6, ke-11 dan seterusnya dilakukan annual class survey. Sehingga diharapkan di usia 25 tahun itu kapal masih kondisi teorinya 70% ke atas. Di situ ada kesempatan oleh pemilik kapal untuk memperpanjang kapal itu, di-extend sampai 35 tahun lagi, 30 tahun beroperasi. Atau kalau memang perawatannya sangat bagus, bahkan lebih dari 75, 80 dan seterusnya, sehingga kapal masih bisa diperpanjang 5 tahun atau 10 tahun. Bahkan ada satu kapal yang kami alami sendiri, sampai 50 tahun masih eksis beroperasi dengan baik. Mari kita lihat. Kenapa PMS? Ini filosofi yang betul-betul kapal itu harganya ratusan miliar, bahkan triliun juga ada ya rupiah. Sehingga 5 tahun pertama itu diharapkan kapal sangat baik, 10 tahun mulai berbenah-benah, 15 tahun itu diperkirakan baru break even point atau titik impas. Jadi perusahaan itu investasi kapal di bawah 10 tahun belum impas ya investasi. Tapi antara 10 sampai 15 tahun itu pun kalau dioperasikan secara lancar ya. Baru tahun ke-15 sampai tahun ke-25 itu mengambil keuntungan. Ya, seluruh kapal umur 25 tahun. Nah, peranan yang bertanggung jawab antara lain ya para nakoda dengan stafnya, top manajemen maupun middle manajemen dan anak buah harus melaksanakan PMS dengan benar.
Ya, dan baik. Ya, mari kita lanjutkan waktu yang singkat ini. Kami secara cepat akan membahasnya. Ada buku profesi maritim ya, masih di suasana Idul Fitri. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu dan keluarga besar maritim yang sangat kami hormati dan sangat peduli. Kami sekeluarga turut mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Semoga Bapak Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan yang prima serta rahmat karunia-Nya. Amin. Amin. Dari kami, Wisakdo Handoyo, channel YouTube ini. Mari kita bermain dengan ilmu pengetahuan listrik ya. Selalu kami ingatkan, bicara tentang listrik, semua orang wajib mengenal sesuai dengan porsinya ya. Ya tentu ibu rumah tangga juga menggunakan peralatan listrik ya. Tapi kita bicara bukan di darat, di kapal bahkan wajib. Mulai dari nakoda sampai ke anak buah, pelayan, klasik, tentu akan memanfaatkan fasilitas listrik. Ya. Nah, hal tanggung jawab ya perlu dibeda-bedakan. Listrik secara keseluruhan tanggung jawabnya electrician atau electric technical officer. Dan secara eksternal tanggung jawabnya dipegang KKM atau kepala kamar mesin atau chief engineer. Jadi jelas tentang kelistrikan, bicara listrik, semua harus ya peduli. Jangan biarkan yang di kamarnya pelayan listriknya beradul, bahkan pasang kabel-kabel yang tidak standar. Nah ini tidak diharapkan. Banyak kejadian terbakar karena memasang instalasi listrik sembarangan, bahkan beli yang di toko-toko material yang tidak standar. Ini peralatan listrik lengkap, diharapkan electrician memiliki semua alat-alat ini. Ya, jangan sampai tidak ada. Karena di kapal, Anda boleh minta kepada pemilik kapal, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta, supaya dilengkapi dan disimpan sendiri. Karena kalau sudah dipinjam-pinjam oleh teman-teman masinis maupun oiler atau teman-teman bagian lain, itu kebanyakan nggak kembali ya. Jadi sebaiknya electrician punya peralatan yang lengkap. Ya, apapun yang dikerjakan, maintenance and controlling, terus saya uraikan ya, peralatan listrik dan alat pengaman. Seperti tadi di channel 12 dan 13 kami sudah uraikan sangat singkat tentang fungsi-fungsi relay dan fungsi-fungsi MCB tentu sangat berbahaya, harus di-maintain. Di channel ini khusus tentang perawatan, jadi pemeliharaan setelah terjadi kerusakan itu jangan sampai terjadi ya yang disebut breakdown maintenance. Kalau kita melaksanakan repair ya, protection, pencegahan, ya tidak akan terjadi breakdown maintenance. Ini sangat berbahaya karena breakdown ini tidak sempat kita pantau. Suatu kerusakan yang berat yang bahkan bisa menimbulkan dampak yang lain-lain. Jadi oleh karena itu di dalam PMS itu mengatur kepada atau mengutamakan kepada plan maintenance sistem ya, pemeliharaan berencana. Pemeliharaannya berdasarkan jangka waktu tertentu secara teratur tanpa mempedulikan apakah perlu atau tidaknya, namun berdasarkan buku petunjuk dari pabriknya sudah tiba waktunya untuk melakukan perawatan, yaitu dengan tujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya kerusakan atau sebelum terjadinya gangguan. Keuntungannya adalah pemeliharaan berencana adalah dan seterusnya ya teman-teman bisa membacanya. Ini sangat penting karena satu mindset kita ya itu kapal berumur 25 tahun masih sehat. Pak Yusak sendiri merawat kapal 162.000 deadweight
sampai sekarang masih dioperasikan, umurnya sudah tahun kemarin genap 50 tahun. Ya, kapal yang sudah layup umur 30 tahun kami rawat dengan baik-baik, dengan benar, sehingga bangkit kembali dan bisa dioperasikan sampai 50 tahun. Sekarang ini tahun ke-51 diperpanjang 5 tahun. Ini contoh. Yang kedua, kapal yang sudah layup lagi, berusia 27 tahun, sudah 2 tahun layup, ya, di besi tuakan, tapi bisa kami operasikan lagi sampai 10 tahun mendatang, 37 tahun. Yang ketiga, itu kapal 90.000 deadweight. Yang ketiga adalah kapal berumur 25 tahun, baru dinyatakan layup, dan kami operasikan sampai umur 40 tahun. Ini bukti bahwa PMS itu benar-benar sangat berkepentingan untuk semua pihak, ya, baik kapalnya maupun orangnya. Perawatan yang dilakukan, pemanfaatan tenaga kerja, peralatan yang akan diganti, peralatan dirawat, ini semua bisa dipelajari, ya. Karena kita ada orang orang spesialis, ya. Yang dikatakan spesialis itu mulai dari nakoda, chief energy officer sampai ke bawah, itu mempunyai fungsi masing-masing sesuai jabatannya. Tidak bisa diganti oleh sembarangan orang. Jadi orang kapal itu masuk leg spesialis dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Dan bisa belajar, jangan biarkan peralatan di kapal nggak ada, ya. Dan jangan biarkan suku cadang nil itu menyalahi undang-undang melalui regulasi biro klasifikasi. Setiap daftar di dalam suku cadang itu harus ada minimum 1 atau disebut minimum stock level. Jika diperlukan, ya kita harus kontak dengan pemilik kapalnya. Baik, pemeliharaan prediktif ini tentu panjang kalau diceritakan. Teman-teman bisa melihat sendiri, ya, bagaimana prediktif terhadap kelistrikan, ya. Ruang lingkupnya adalah listrik, tahanan isolasinya, getaran poros bangga, suhu kumparan dan suhu bantalan, kandungan kotoran dan sebagainya, hasil pengamatan bagaimana dengan infrared, dengan pengamatan lain, ultraviolet dan lain-lain. Ini peralatannya juga harus dilengkapi ada. Bagian instalasi yang dipelihara, ya, teman-teman bisa melihat ini tanggung jawabnya Elizabeth, tetapi semua masinis wajib mengetahui, ya. Jadi sumber bangkit listrik atau generator itu bagaimana kondisinya, motor listrik, ya, atau mesin dieselnya itu bagian tanggung jawab masinis 3, alat penguat tegangan listrik, pemutus tenaga listrik, baterai aki, ya. Ada yang statnya pakai aki, ada yang pakai angin bertekanan, semua konteks sambungan, dan titik pertanahan, ya, groundednya, dan sistem pengaman lain-lainnya. Ya, ini ada contoh yang bagus sekali, yaitu plan maintenance system, yaitu, ya, optimizing building function, itu berarti dalam kurung maintenance. Ini cuplikan yang sangat bagus, ya. Saya sendiri, buku pertama yang saya buat adalah tentang sistem perawatan permesinan kapal. Dibuat tahun 2004 dan masih merupakan edisi ketiga sekarang ini. Edisi keduanya tahun 2012, edisi ketiganya 2016 sampai sekarang masih. Ya, PMS ini tanpa pengalaman yang cukup, saya kira sulit untuk membuat satu buku terapan. Ya, saya bukan apa-apa untuk informasi, untuk ngompor-ngomporin teman-teman, ya. Saya lulusan 76 sebagai masinis, kemudian tahun 80 sebagai masinis 1, kepala kerja, sampai tahun 90 sampai 2001 sebagai chief engineer. Jadi sangat melekat, kalau ada kata PMS, sudah sangat melekat, karena memang inilah bagian yang terutama yang kita pertanggungjawabkan supaya kapal bertahan sampai minim 25 tahun. Ya, ini gambar-gambar, ya, kita periksa. Yang hebat itu adalah yang pencipta permesinan ini. Kalau kita kan merawat
ya, merawat yang dengan benar-benar. Tapi yang membuat permesinan baik kelistrikan dengan ukuran yang sangat teliti, 1/1000 mili masih dihitung dan seterusnya. Perawatan generator, ya, maintenance, perhatikan pada penyediaan energi primer ini ya wajib dibaca bagi yang ingin cerdas, ingin belajar listrikan dengan sungguh-sungguh, ya, dan terutama para engineer dan para teman-teman anak buah kapal bagian mesin, ya. Nah, baik permasalahan kebisingan, permasalahan pengoperasian, saya lompati aja, tapi judulnya seperti inilah. Pemeliharaan peralatan listrik, bagian-bagian peralatannya, bagian-bagian yang mempertemukan gangguan dan apa ini tutup ya, penempatan instalasi listrik, penempatan instalasi listrik yang berdekatan dengan daerah kerja panas, yang berdekatan dengan sumber-sumber kebocoran pipa-pipa, ini adalah kepedulian diutamakan, ya. Jadi hal-hal yang kemungkinan ya atau probability ya, paling enggak ada 2 terjadinya kerusakan listrik. Pemeriksaan generator, ya, peringatan. Pastikan, ya, sekali lagi karena listrik itu adalah ilmu pasti, maka jawabannya adalah pastikan agar mesin penggerak generator selalu dalam keadaan berhenti. Anda bisa mengerjakan semua instalasi listrik ketika kita memberikan kepastian bahwa permesinan atau arus listrik di setempat dimatikan, ya, dengan breaker. Perawatan sistem pengaman, safety device maintenance, ya. Dan untuk permesinan, safety device ini sangat penting. Bahkan menurut ISM Code, International Safety Management Code, itu tanggung jawab semua orang kapal dalam 3 bulan sekali harus mengetes safety device. Ya. Jadi kapal itu memang dinyatakan aman kalau memang mengikuti regulasi. Kalau ada tidak mengikuti regulasi, ya potensinya sewaktu-waktu akan terjadi kecelakaan. Dan ini tidak diharapkan, ya, kepada kita. Kecelakaan di kapal dampaknya sangat besar. Karena kita nggak ada bantuan dari luar, dan kita harus mandiri dalam segala hal. Termasuk perawatan di main switchboard. Nanti kita akan lihat pengaman apa aja yang dibutuhkan, ya, safety device apa aja. Ya, contohnya kalau untuk mesin bisa ada safety device, semua terkait dengan elektrik, untuk overspeed, untuk pressure speed, low pressure, high pressure, air tawar maupun oli dan bahan bakar. Untuk low pressure-nya semua sistem pendinginan, untuk low pressure maupun high pressure, ya. Kemudian termostat untuk suhu tinggi, suhu rendah, semua terkait dengan listrik. Jadi saya kira tidak berlebihan kalau saya mengatakan semua orang mesin mulai dari jabatan paling bawah, wiper atau oiler, sampai ke masinis wajib mengetahui ilmu kelistrikan. Ya, jadi kalau anak buah cerdas ya mudah-mudahan jauh dari permasalahan. Suhu bantalan terlalu tinggi, ini bisa dideteksi. Ya, maintenance generator. Saya kira ini ilustrasi yang memberi semangat. Ya, ketika kita ada trouble dengan wiring diagram ini, kita akan terbantu untuk melajari sumbernya dari mana itu yang perlu kita rawat. Perawatan motor listrik, ya, electrical motor maintenance. Yang penting kita jaga adalah menjaga ketahanan isolasi, ya. Karena isolasi kabel-kabel listrik kan sudah kita bahas di depan, ya, di channel berapa, masih di bagian kelistrikan ini, itu harus standar, ya. Untuk marine elektrik itu harus standar. Bahkan kalau yang di open area atau di luar deck itu dilapis lagi dengan serat baja, ya, supaya isolatornya itu terlindung dan tidak tergentet oleh
sesuatu benda keras. Kemudian pelumasan dengan teliti dan lain-lainnya, pastikan, sekali lagi kata-kata pastikan ini adalah untuk memprotek, karena listrik itu ilmu pasti ya. Kalau nggak pasti jangan melakukan sesuatu apapun terhadap instalasi listrik. Baik, kita lanjutkan lagi. Apabila ya di 24 persyaratan ini dipenuhi, sebuah motor induksi akan memberikan bebas gangguan pelayanan selama umurnya yang panjang. Penyebab umum yang sering terjadi pada motor induksi adalah, nah ini penting untuk dipahami oleh teman-teman masinis dan elektrisian, kerusakan dari isolasi stator. Barusan kami sebutkan, isolasi ini harus standar. Jangan beli sembarangan di toko material di darat ya, baik untuk lampu maupun untuk kabel-kabel yang besar yang tegangan tinggi. Kemudian motor-motor listrik ya, dengan ventilasinya terbuka paling banyak berisiko, terutama bila tidak dipakai untuk waktu yang lama, pemanas dan sebagainya. Mari teman-teman kita lihat ya, satu elektromotor atau motor stator, dan ini statornya, bodinya. Ini bisa kita bersihkan, kita semprot dengan electric cleaner, ya. Jadi di kapal harus ada electric cleaner. Kalau ada alasan electric cleaner nggak ada di kapal, ya itu namanya malas semua, ya, dari chief engineer atau tidak tahu tentang problematika elektromotor. Ya. Mintalah sebaik-baiknya memang untuk maintenance, bukan untuk memperbaiki. Setelah bersih ya, kemudian keringkan dan diselak untuk melapisi menambah isolatornya stator, dan dibersihkan. Kemudian ball bearing pada waktu 2000 jam gantilah ya, jangan lebih 5 tahun baru ganti ball bearing, nanti menunggu ball bearingnya jebol rusak, maka stator akan bersentuhan dengan rotor ya. Jadi hanya karena hemat ball bearing, stator sama rotor bisa bersentuhan dan terbakar. Ini pasti, bukan kira-kira, tapi pasti terbakar dan rusak, harus digulung baru. Kita lanjutkan, ini stator ya. Tes untuk multitester ini bisa, kalau bagi masinis harus bisa, bukan wajib, harus ya. Jadi bisa belajar dengan elektrisian kalau yang belum tahu, supaya harus ya. Kalau wajib tuh ya mungkin orang-orang bagian departemen lain, tapi departemen mesin, masinis khususnya harus tahu. Untuk anak buah, oiler dan sebagainya ya wajib tahu. Berikan kesempatan teman-teman itu kepada rekan-rekan engineer dan anak buah supaya tahu artinya multitester ini. Ya, ini stator juga dirawat ya, yang mesti jangan sampai nanti rusak asnya. Makanya sebelum ball bearing hancur, digantilah ball bearing untuk semua stator. Pengalaman kami tahun 2010 itu ada 40 elektromotor. Saya bantu pompa-pompa dan sebagainya. Saya ganti semua ball bearingnya lengkap. Jadi karena kapal sudah umur 25 tahun, nah kita tidak memiliki jam kerjanya ball bearing, maka 40 kami presentasikan kepada direktur utama bahwa nilai ball bearing itu sangat murah banget dibandingkan, ya, kita bilang murah dibandingkan dengan stator yang harganya cukup mahal. Kalau ball bearing harga 100.000 mungkin bisa menjaga stator harga 10 juta atau sebagainya. Dan yang kedua adalah selama 5 tahun pertama saya jamin aman 40 elektromotor yang ganti ball bearing. Dan segan ini contoh kapal 65.000 ton, saya tidak mau mengambil risiko elektromotornya pompa-pompa terbakar. Itu terjadi di offshore ya,
ya saya sebut di Bangka Marine Terminal dengan kapal 65.000 ton, umurnya sudah 25 tahun. Jadi stator-stator ini perlu dijaga ya, teman-teman semua, karena ini bagian yang tidak terpisahkan dengan stator. Kerja kontrol operation, amati hutan-hutan dan seterusnya. Sebetulnya PMS ini sudah memberikan guide kepada kita, pekerjaan kita nggak ada yang susah yang ajak teman ya kan, jadi karena teamwork orang mesin itu sangat solid. Ya, manajemennya terapkan, manajemen dari pimpinan sampai ke bawah, bahwa kita ini bekerja sama, ya merupakan teamwork yang siapapun bisa melakukan pekerjaan. Bedanya hanyalah tanggung jawabnya sesuai jabatan, sesuai pangkat, sesuai golongan, tentu sesuai gaji dan tanggung jawab eksternal maupun internal perusahaan. Pembersihan dan pembersihan piring ini juga sudah saya sebutkan di atas ya. Dengan motor-motor induksi dipasang dengan ball bearing atau roller bearing. Ya, ini kurang G, G-nya jatuh. Bearing maksudnya. Bearing-bearing ini kuat dan handal dan akan memberikan kesukaran asalkan dipasang dengan benar. Kebanyakan para ahli mesin, masinis kapal memberikan alasan bila bearing nampaknya bekerja dengan benar, tidak akan merusak motor industri tersebut. Nah ini bahaya. Jadi kalau kita tidak memiliki jam kerja ball bearing, ya ganti aja. Sudah. Jangan ambil risiko karena di kapal tidak ada yang jualan elektromotor, tidak ada yang ya ball bearing pun kalau punya ya sebaik-baiknya ganti aja. Harganya terjangkau, murah. Itu disebut maintenance. Filosofinya perawatan itu adalah sangat amat murah ya. Saya kalau di kelas sering tanya perawatan murah atau mahal, jawabannya mahal. Inilah yang menyebabkan teman-teman tidak merawat dengan benar. Perawatan adalah sangat amat murah dibandingkan dengan perbaikan. Jadi ya kita terus terang kalau ball bearing itu harganya misalnya 100.000, itu menjaga elektromotor statornya harganya sampai puluhan juta. Jadi maaf, rata-rata sekitar 40 sampai 100%, 100 kali lipat harga perawatan dibandingkan perbaikan. Contoh lagi ya, penggantian piston ring itu misalnya harganya 10 juta, ya orang mengatakan mahal. Padahal untuk melindungi piston dan liner yang harganya sampai 400-500 juta. Ya, ini penting buat teman-teman mindset pemikiran ya, terutama yang tidak sempat bertemu dengan Pak Yusak di pengajaran STIP maupun BP3IP atau akademi swasta lainnya, bahwa saya komitmen membuat buku bahwa perawatan itu adalah sangat amat murah. Yang mahal ada perbaikan, apalagi sampai opnam, apalagi sampai nganggur, apalagi sampai keluar operasi, ya penghasilannya tidak dapat, bahkan kemungkinan akan off hire. Nah ini kalau usahanya berlebihan, ya buat selingan dari perawatan ini filosofinya adalah perawatan sangat amat murah, tambah lagi murah banget ya, dibandingkan akibat-akibat dari perbaikan, baru dibandingkan perbaikan aja bisa 100 kali lipat. Apalagi akibatnya, ya keluar operasi, tidak di-charter, off hire. Kalau sering-sering off hire ya pilot, kapal perusahaan bisa bangkrut dan kita dipecat satu persatu. Nah, kira-kira gitu ya. Ini nama-nama pompa ya. Bapak bisa, teman-teman bisa melihat, kami tuangkan ada sekitar 70 elektromotor di satu kapal yang kapal kami terakhir. Jadi contohnya bukan ambil dari lain, yaitu saya sebagai chief engineer di kapal 30.000 DWT. Juga kapal-kapal yang kami audit, ya ini ada inner gas blower
ada 2 biji ya, air cooler cleaning pump, DO transfer pump, elo transfer pump, expo transfer pump, crosset elo pump, crosset lagi ada yang double ya. A dan B itu berarti fungsi dari pompa itu sangat penting. Visvator cooling pump, visvator jacket cooling pump, fuel valve pump, evo pump dan seterusnya. Kami tidak sebutkan satu-satu, tapi teman-teman bisa membacanya. Di situ sampai urutan ke 70 kalau nggak salah ya. 70 di mana saya memeriksa sebagai auditor ISPS Code dan auditor ISM Code. Kami berikan nama untuk ISM Code Performance and Safety Operation Audit. Padahal yang dimaksud internal audit. Tapi di nama-nama elektromotor ini jadikan checklist. Kondisinya bagaimana ya. Ini sampai 70-an pesawat yang menggunakan elektromotor. Wow, cukup banyak ya. Saya mengingatkan saya waktu sebagai auditor, teman-teman, ya ini sebagai motivasi. Di kapal, setiap tahun saya ganti kapal, ya berarti kalau 26 tahun, 26 kapal. Tetapi setelah di darat, ya ada tanggung jawab saya satu-satunya sebagai Master Marine Engineer di satu perusahaan minyak, dan menangani 2 offshore, 2 onshore. Jumlah kapal mencapai lebih 25 kapal atau 26 kapal, dan setiap 6 bulan kami periksa ya bagaimana maintenance-nya tiap-tiap kapal, dan membuat laporan, bukan hanya periksa saja, membuat laporan ke top management. Jadi setiap tahun lebih dari 50 kapal kaki saya naik turun kapal itu untuk periksa. Kebetulan saya nggak ada asistennya, udah minta nggak dapat, dan semua saya tangani untuk operation. Dan syukur alhamdulillah ya selama 16 tahun aman-aman aja. Memang ada kecelakaan kecil-kecil atau kerusakan kecil-kecil tapi tidak signifikan. Inilah ya fungsi ini sebagai sharing knowledge sama sharing experience. Kita harus tahu bahwa tanggung jawab perawatan itu sebetulnya mudah, murah. Jangan sampai terjadi kerusakan yang besar, kemudian mengakibatkan off fire, dan menghasilkan low fire terus keluar operasi ya lama-lama perusahaan bangkrut ya, dan kita dipecat atau diberhentikan. Baik, kita lanjutkan lagi waktu yang singkat ini. Alternator, pengaman motor listrik, relay, dan seterusnya. Gambar-gambar wiring diagram ini cukup membantu kita. Ya, saya jujur mulai dari menjadi masinis, setiap naik kapal saya membawa buku listrik dari STM. Belum ada buku ini ya, buku ini kan baru lahir tahun 2016. Buatan saya sendiri. Jadi sampai 26 tahun itu tidak bawa buku listrik. Untuk membaca gambar, untuk membaca wiring diagram, dan rupanya hadiahnya membuat buku listrik. Ya. Dan seharusnya membuat buku ini dosen-dosen listrik, ada 5 atau 6 dosen listrik yang lebih senior dari saya. Tapi karena belum pernah di kapal, jadi tidak berani membuat buku terapan. Belum pernah mengalami sendiri. Mari kita lihat pengaman permesinan ya. Jangan lupa, bukan karena kita akan diaudit oleh biro klasifikasi, tetapi memang perawatan itu harus lahir dari diri sendiri, ya. Jadi bukan karena pandai tentang ilmu listrik, tetapi kalau nggak cerdas ya di kamar terus ya. Jadi ini contoh pressure switch. Ini dia dibaca, tapi dia bisa berfungsi kepada safety device oleh keselamatan pesawat itu. Contoh alat yang menerima perintah ya, tekanan springnya ini kita lihat juga shutdown
Kemudian ya bicara tentang spring, ini juga ada kelelahan material, ya baik di pressure switch maupun di thermostat, ini perlu diperiksa. Ya, jangan sampai nunggu rusak baru kita periksa. Itu breakdown repair. Ya cukup banyak teman-teman, tentu dengan santai di atas kapal bisa mengulang 2-3 kali tentang pelajaran ini. Listrik yang memang hampir yang menguasai elektrisian saja. Hampir juga setiap masinis tidak paham tentang listrik dan tidak mau belajar ini ya. Atau tidak ada materi buku yang dipelajari. Baiknya melalui channel YouTube ini, teman-teman tidak ada alasan nggak bisa belajar ya. Kemudian di kapal ada elektrisian, ya ajaklah beliau untuk memberikan pengarahan atau pencerahan. Fuel oil solenoid valve ini juga ada cerita yang sangat menarik. Gara-gara fuel oil solenoid valve-nya terbakar, maka kapal ekspor tanker mengklaim denda sekitar 1 M. Ya, 3 hari dengan denda namanya demorit ya. Demorit itu lain kata dari delay. 3 hari dengan charter rate-nya 25.500 US$ dan selama 3 hari berarti 76.500 US$ atau 1 miliar rupiah. Nah ini gara-gara fuel oil solenoid valve terbakar kepunyaan electric boiler. Nah, ini jangan coba-coba. Padahal fuel oil solenoid ini harganya hanya 20 juta rupiah, tetapi bisa mengakibatkan dampak 40 kali lipat, ya. Itu dan menambah cemar dan lain-lain. Banyak sekali ini pernah terjadi di offshore yang di Sulawesi. Ya, memang menjadi bagian tanggung jawab saya, tapi saya dari orang di kantor yang di kapal, ya ini KKM CP Angel dipecat ya, kita turunkan karena membiarkan ada salah satu suku cadang yang penting dibiarkan nil sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini ya. Jadi kita bisa melihat banyak. Kemudian pendingin-pendingin. Nah, ini kami cantumkan ada 14 thermocouple untuk mengcover protection pendingin yang kita tidak harus masuk ke keliling kamar mesin, tapi dari engine control room bisa melihat posisi suhu dari air tawar, ya, battle jaket cooling, baik mesin induk maupun generator. Dan ini perlu teman-teman memastikan 3 bulan sekali bahwa alat ini kondisi baik. Tentu kalau kondisinya baik kan tidak perlu ada maintenance yang berat atau repair yang berat. Tetapi pastikanlah tiap 3 bulan sekali. Sebetulnya itu masuk inspeksi biro klasifikasi 3 bulan sekali mempertanyakan bagaimana safety device di kapal sesuai International Safety Management Code. Ini ada 50, kira-kira 50 thermocouple ya. Jadi ada thermocouple-nya, juga ada di engine control room parameter-parameter yang untuk mengontrol. Sekali lagi kami ingatkan ya, kenapa Pak Yusak dan ada semangat karena memang sangat beralasan. 3 kali lembaga diklat saya diberi tahun 76 ketika lulus itu hasil dari beasiswa di Pertamina. Ya, tahun 73 masuk akademi, 76 lulus dengan beasiswa dan langsung masuk jadi pegawai tetap. 10 tahun kemudian beasiswa lagi untuk ambil S1-nya. 10 tahun kemudian dapat beasiswa untuk ambil S2-nya. Kira-kira begitu, teman-teman, bersemangat ya. Jadi jangan biarkan kepandaian kita tidak bermanfaat. Mikir sejenak, ya, saat berpikir, ya jangan lama-lama, kira-kira setengah menit, dan kita akhiri
pelajaran ini dengan ya, terima kasih dukungan Anda sangat berarti. Silakan tekan tombol subscribe ya. Tidak ada paksaan yang yang sesuai keinginan Anda agar tahu waktu kami upload informasi yang baru. Tanda like juga dan berbagi pengalaman kepada teman-teman yang belum pernah melihat YouTube channel Ishak Suharnadoyo. Terus share kepada teman satu angkatan, kepada teman-teman satu kapal yang pernah satu kapal. Juga lebih penting lagi kepada anak-anak buah kita yang belum mendapatkan kesempatan sekolah. Supaya jangan takut dengan pelajarannya. Ya, pelajaran untuk orang mesin semuanya ada di yang utama ada di channel YouTube ini. Tinggal pilih motor diesel penggerak utama, ketel uap, turbin gas, sistem perawatan, kelistrikan, dan manajemen perawatan, manajemen develop emergency and limit control. Jadi kalau untuk teman-teman bagian mesin tidak perlu khawatir, tinggal menabung untuk biaya sekolahnya aja. Untuk bagian dek, dua manajemen ini sangat menyentuh, karena untuk mengetahui tanggung jawab nakoda, Mualim 1 dan seterusnya, tanggung jawab yang perlu dibenahi. Saya kira itu saja. Anda telah berbagi ilmu pada sahabat-sahabat Anda yang membutuhkan. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.